Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Mukhtar Hikmah SPD. Saya adalah pemong belajar sekaligus sebagai tenaga pengajar paket A di SPNF SKB Kota Depok, Jawa Barat. Pada video ini, saya akan menyajikan karya inovasi praktik baik yang saya lakukan, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, langkah pertama yang saya kerjakan yaitu mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan gaya belajar atau profil belajar siswa. Ada yang belajarnya suka dengan melihat gambar, ada yang cukup dengan membaca saja. Pas kalau belajar harus lihat videonya. Nah, nanti kita kelompok-kelompokan atau membaca, tapi Pak saya bisa belajar dengan mendengarkan audio. Siapa yang lebih suka mendengarkan dibandingkan membaca? Dalam kegiatan identifikasi dan analisis sebelumnya, siswa paket A didapat data 8 siswa cenderung belajar secara visual, 4 siswa secara auditori, dan 3 siswa secara kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi bahasa Indonesia ya. Sebelumnya kemarin siapa yang tidak masuk? Adit ya kemarin tidak masuk kenapa? Sakit ya? Ada juga ya? Alhamdulillah. Oke, semua sudah masuk ya. Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Saya semangat lagi ini. Tepuk semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi bahasa Indonesianya ya, modul 11. Sudah baca belum modulnya di rumah? Sudah ya, sudah modulnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan isi teks penjelasan atau eksplanasi. Isinya yang didengar, dibaca dan menentukan bagian-bagian teksnya. Skenario pembelajarannya yaitu menggali informasi baru teks yang dibaca, menyimak audio video teks, mengisi tugas dan mempresentasikannya. Jadi nanti tidak hanya membaca saja, nanti kalian mendengarkan audionya dan melihat videonya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pernahkah Anda melihat atau mendengar kegiatan banjir, gempa, longsor, atau tsunami? Pernah nggak baca tentang banjir? Baca tentang longsor? Baca tentang tsunami? Tsunami yang terbesar terjadi di mana? Aceh. Aceh. Ya, yang paling banyak. Banjir. Di Jakarta. Sekolah mana tuh? SMK. Kalian kan bisa baca, biasanya bacanya di mana? Di HP ya? Di HP atau di buku atau di koran ya, seperti itu. Nah, ada pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi itu apa sih? Gitu ya. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bacaan yang disediakan. Jadinya banjir. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bapak akan dengarkan, tampilkan file audionya ya. Terjadinya banjir. Peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan disebarkan. Biasanya banjir akan diting secara mendadak dan mengalir deras sehingga mengganggukan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, aliran sungai menjadi tidak lancar. Oke, tadi sudah dibaca teks eksplanasinya. Sudah. Judulnya apa tadi? Banjir. Ada yang tahu tidak di teks tadi ada proses terjadinya banjir tidak? Ada sebabnya tidak kenapa terjadi banjir? Ada akibatnya tidak terjadi banjir? Yang baca itu adalah teks eksplanasi. Ada ciri-cirinya tadi. Apa sifat teks eksplanasi itu nih? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjadikan atau untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Oke, siapa yang mau menyebutkan apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan
Dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang apa yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nanti kita akan coba membuat diskusi kelompok seperti ini berdasarkan cara belajar kalian. Tapi sebelumnya kita extracting dulu. Bapak bagi 3 kelompok. Tangan diputar-putar. Nah, di Oh, sini yang ada kiri. teks ini ya. Teks Ini eksklamasi. eksplanasi. Ada terjadinya gempa bumi, hujan asam dan tsunami. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan strategi diferensiasi proses, di mana dalam pembelajarannya siswa dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan profil belajarnya. Ada kelompok siswa secara visual sebanyak 8 siswa. Ada kelompok siswa secara kinestetik sebanyak 3 siswa, di mana mereka lebih memilih tidak mengambil bacaan teks eksplanasi yang disiapkan, tetapi mencari sendiri sumber lain yaitu buku bacaan yang tersedia di pojok baca. Dan ada kelompok siswa secara auditori sebanyak 4 siswa, di mana para anggotanya lebih cenderung mendengarkan bacaan teks berbentuk audio yang telah disediakan. Adapun diferensiasi produk yang dilakukan yaitu yang pertama, kegiatan mempresentasikan ke depan kelas mengenai hasil dari penugasan kelompoknya. Yang kedua yaitu menyusun bacaan teks eksplanasi dari potongan kalimat secara acak. Yang ketiga, pada kelompok siswa kinestetik, mereka membuat peta kerangka pemikiran dari materi teks eksplanasi, di mana dengan dibuatnya peta kerangka pemikiran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempermudah siswa lain dalam memahami teks eksplanasi. Dan yang keempat, pembuatan vlog tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena atau peristiwa. Kalau ada bacaan yang menjelaskan peristiwa yang terjadi karena akibat sesuatu itu bisa disebut teks eksplanasi. Ya, bisa. Itu termasuk teks eksplanasi. Pada akhir kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan, bisa kita refleksikan dan dapat ambil kesimpulan yaitu: yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang tepat untuk siswa kesetaraan paket A. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu problem solving pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar di setiap siswa. Dan yang terakhir, murid juga akan memperoleh pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Demikianlah karya inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.